Perkenalkan, nama saya Mary Andi Marnurung dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan organel sel, sel hewan, dan sel tumbuhan. Retikulum endoplasma tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Retikulum endoplasma terbagi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dilihat dari permukaannya, retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar sebagai sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Ribosom. Peran utama dari ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Nukleus. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Fungsinya yaitu mengontrol sintesis protein, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, yang terakhir yaitu mereplikasi DNA. Vakuola. Vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, menampung proses pencernaan dan mengatur konsentrasi air. Membran sel. Bagian terluar yang melapis sel membran sel, bertindak mengatur keluar masuknya zat, sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel. Kloroplas. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang merupakan bagian sel tanaman. Kloroplas membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari atau yang dikenal sebagai fotosintesis. Dinding sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan seperti jamur dan alga. Pada dinding sel terdapat noktah atau bagian dinding yang tidak menebal, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antar plasma sel yang berbentuk jaluran disebut plasmodesmata. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi berfungsi yang pertama, berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua, membuat makromolekul. Dan yang ketiga, membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan. Dan yang terakhir yaitu membentuk dinding sel pada tumbuhan. Mitokondria. Mitokondria itu penting untuk sel, karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Sentrosom. Sentrosom adalah organela yang berperan dalam pembelahan sel. Ciri-ciri dari sentrosom sendiri adalah terdiri atas sentriol yang akan membentuk serat atau gelendong atau spindle. Sentriol terdiri dari mikrotubulus, flagella, dan silia. Lisosom. Lisosom cuma punya selapis membran saja. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Lisosom cuma ada di sel hewan. Alasannya karena kalau di sel tumbuhan, fungsi lisosom bisa digantikan dengan vakuola. Vakuola yang ada di tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik, mirip kayak lisosom. Nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran atau selaput pelindung di bagian luarnya.
Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Sentriol. Sentriol. Di dalam sel sentriol ini mempunyai fungsi serta peran di dalam membentuk kutub-kutub proses atau pembelahan sel. Sentriol sebelumnya itu sangat diperlukan di dalam proses pembentukan mitosis hewan.